Coce siap Ibu Megawati? Siap, Bu. Pak Ponijan sebagai pengamat dan Ibu Is? Siap. Ya, oke. Oke, siap. Terima kasih Pak Po sudah merekam untuk kita dari sesi 1 dan sesi 2. Ya, kami akan memulai dengan pantun pembuka. Ibu Pita cantik rupanya, menjadi fasilitator di Kabupaten Pulang Pisau. Ayo kita mulai praktik coaching model Tirta melalui Google Meet ini di hari Sabtu. Ibu Pita fasilitator kita, Kota Bekasi tempat tugasnya. Hari ini membahas kasus satu topiknya. Ibu Desi jadi coach dan Ibu Megawati jadi cocenya. Ada Pak Ponijan dan Ibu Isbariati. Berdua berperan jadi pengamat. Bersama peran Rina dan Ibu Desi, kita mulai aktingnya dengan semangat. Ya. Prolog, suatu pagi di SMP Negeri 1 Atap 1 Kahayan Kuala, Ibu Desi seorang guru bahasa Inggris di kelas 9A menginformasikan bahwa akan diadakan lomba pidato tingkat kabupaten atau kota. Ibu Desi menghimbau peserta didik yang punya bakat untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato tersebut. Salah satu siswi yang diminta untuk mewakili adalah Rina, karena Ibu Desi merasa Rina sangat berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Di satu sisi, Rina enggan untuk mengikuti lomba tersebut karena ia masih belum percaya diri. Pada jam istirahat sekolah, Rina memberanikan diri menghadap Ibu Erna, Ibu Desi dan menyampaikan permasalahannya. Terjadilah percakapan sebagai berikut. Selamat pagi, Ibu Desi. Selamat pagi juga, Rina. Apa tujuan Rina menemui Ibu Desi pagi ini? Tujuan saya menemui Ibu, saya meminta waktu Ibu untuk mendiskusikan permasalahan saya mengenai lomba pidato tingkat kabupaten, Ibu Desi. Oh, boleh. Mari silahkan. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya, Bu Desi. Rina, apa yang bisa Ibu bantu terkait permasalahan yang kamu hadapi sekarang? Begini, Bu Desi, terkait dengan permintaan Ibu agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, saya tidak bisa ikut, Bu. Kenapa Rina tidak bisa ikut? Apa hambatan yang kamu rasakan saat ini? Saya masih belum percaya diri, Bu. Mengapa kamu tidak percaya diri, Rina? Karena sewaktu SD dulu saya pernah ikut lomba pidato, tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah, Bu. Nah, Rina, setiap orang pasti pernah gagal, tapi juga berusaha untuk bangkit kembali. Akhirnya, ada banyak orang-orang juga menjadi sukses. Apa saja solusi-solusi yang dapat kamu pikirkan sekarang, Rina, menghadapi kegagalanmu yang dulu untuk bangkit kembali? Saya ingin menjadi lebih baik dari yang dulu, Bu. Saya juga ingin mengembangkan dan mengasah bakat saya berpidato dengan mengikuti lomba-lomba dan terus belajar menambah ilmu dan pengalaman yang baik. Baiklah, Rina. Sekarang Ibu bertanya, apa saja yang ada dalam dirimu sebagai kekuatanmu pada saat ini? Saya fasih dalam berbahasa Inggris, Bu. Wow, ada lagi kelebihan kamu yang lainnya?
Ada Ibu Desi, saya juga bisa merancang pidato informatif dan di kelas waktu Ibu masuk mengajar waktu itu, saya memenangkan debat dalam bahasa Inggris dan itu bisa saya kembangkan, Bu. Oke, Rina. Sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Ibu bertanya, menurut kamu, apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya, syarat utama dalam berpidato adalah menguasai pokok masalah atau isi yang akan diuraikan, memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut antara si pembaca, topik yang dibaca, dan pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis, serta dapat dipahami pendengar, Bu. Tepat sekali, Rina. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat Rina, manakah yang belum kamu kuasai? Dari keempat syarat tersebut, yang menurut saya belum saya kuasai adalah saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya, Bu. Hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato. Sekarang strategi apa yang Rina lakukan untuk mencapai tujuan keempat yang belum kamu kuasai itu? Saya akan banyak belajar lagi. Saya akan memperbanyak membaca buku tentang pidato dalam bahasa Inggris, Bu. Baik, Rina. Kalau begitu, langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Menurut saya, yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga pesan dalam pidato saya bisa tersampaikan ke pendengar. Dengan begitu, saya akan lebih percaya diri. Saya juga akan banyak mendengar dan melihat penampilan orang-orang yang menjuarai lomba-lomba pidato di internet atau YouTube Ibu Desi. Ya, jadi komitmen apa yang kamu buat dalam tindak lanjut pembicaraan kita hari ini, Rina? Saya akan terus belajar dan terus berlatih. Saya berkomitmen untuk membangun kembali rasa percaya diri saya dan mempersiapkan diri dari sekarang untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten dan mewakili sekolah kita, Ibu Desi. Bagus sekali, Rina. Kembalikan percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar dan berlatih tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa menginfluencer audiens dengan pesan dalam pidato. Ibu Desi yakin Rina pasti bisa karena kamu punya kekuatan yang perlu dikeluarkan dan cara mengekspor kekuatan dalam diri kamu salah satunya adalah melalui lomba pidato ini. Ibu yakin kamu bisa. Menang atau kalah bukan menjadi tujuan utama. Yang terutama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru serta siap mewakili sekolah kita di tingkat kabupaten. Teruslah belajar dan berlatih. Semangat!
Baik Ibu Desi, saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah kita dengan belajar, usaha, dan berdoa. Saya yakin saya bisa. Terima kasih banyak Ibu Desi. Sama-sama. Akhirnya, Rina merasa lega dan senang setelah mencurahkan permasalahan, pikiran, dan isi hatinya dengan Ibu Desi pada jam istirahat. Rina permisi untuk kembali ke kelasnya. Sekian. Jalan-jalan ke Pulau Seribu. Jangan lupa beli sepatu baru. Tidak terasa waktu berlalu. Demikian penampilan praktik model Tirta dari kasus 1. Hari ini bertatap muka lewat aplikasi Google Meet kita punya. CGP belajar teruslah maju demi merdeka belajar Indonesia maju. Minum jus durian pakai selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, demikianlah sesi 1 dari kasus 1 yang coach-nya adalah Ibu Desi, coach-nya adalah Ibu Megawati. Sekarang kami persilahkan kepada pengamat, yaitu Pak Ponijan dan Ibu Isbaryati, untuk memberikan hasil pengamatannya dari apa yang coach dan coach-nya lakukan. Dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang berikan ke saya untuk menyampaikan hasil observasi saya sebagai pengamat. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Desi dan Ibu Megawati ya terkait dengan praktik coaching sudah bagus sekali. Ya, jadi dari langkah-langkah model Tirta yang diambil juga sudah sesuai. Di antaranya dalam untuk menyampaikan tujuan, coach sudah baik dan menyampaikan kata pembuka dengan wajah yang ramah, ceria, senyum, sehingga coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas dan tanpa rasa takut dan tertekan. Nah, kemudian terkait dengan identifikasi, pertanyaan-pertanyaan coach juga sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach, memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi digali coach, aktif memberikan tanggapan dan umpan balik, sehingga coach terarah dan membimbing untuk mengungkapkan isi hatinya dengan rasa suka hati tanpa ada rasa tertekan dan merasa takut untuk dimarahi. Nah, kemudian terkait dengan rencana aksi, coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring coach dalam pengambilan keputusan mandiri yang tepat sasaran, yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Nah, kemudian coach juga membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik dan terarah tentunya. Nah, kemudian terkait dengan tanggung jawab, coach juga telah mampu mengarahkan coach membangun komitmen, yaitu untuk mengatasi masalahnya. Coach berdiri sendiri telah membuat komitmen secara mandiri berbasis Tirta dengan menentukan dan segera melaksanakan tindakan-tindakan sebagai bentuk komitmennya tersebut. Oke, saya rasa itu tanggapan saya sebagai observasi dan pengamat pada praktik coach sesi pertama yang diperankan oleh Ibu Desi dan Ibu Megawati. Terima kasih.